Di balik pintu megah Istana Buckingham, ketegangan mulai memuncak saat Camilla dikabarkan melakukan langkah berani yang berpotensi mengubah dinamika kekuasaan dalam keluarga kerajaan. Namun, Putri Anne, sang putri kerajaan yang tegas dan tak tergoyahkan, tidak membiarkan hal itu berlalu begitu saja. Dengan tindakan cepat dan tepat, ia turun tangan, mengguncang jajaran kerajaan. Apa yang terjadi selanjutnya bukan sekadar perlawanan biasa, melainkan sebuah blokade kerajaan yang tak terduga oleh siapapun. Mari kita telusuri lebih dalam persaingan kerajaan yang kini membentuk masa depan monarki. Keluarga kerajaan Inggris selalu diselimuti oleh upacara, rahasia, dan permainan kekuasaan yang halus. Namun kali ini, sesuatu yang jauh lebih mengganggu sedang terjadi. Sebuah badai sedang berkecamuk di balik tembok istana. Bukan dari keributan publik atau skandal tabloid seperti biasanya, melainkan dari benturan dramatis antara dua wanita kerajaan yang berkuasa, Ratu Camilla dan Putri Anne. Pada saat Raja Charles III merasa telah berhasil membawa era ketenangan dan kendali, perlawanan diam-diam mulai muncul, dan yang memimpinnya bukanlah seorang pengawal atau kerabat jauh, melainkan saudara perempuannya sendiri. Selama bertahun-tahun, Ratu Camilla perlahan-lahan menempatkan dirinya di pusat kehidupan kerajaan. Dari seorang outsider yang sering dicemooh media, hingga secara bertahap diterima sebagai anggota inti monarki, perjalanan Camilla penuh perhitungan, kesabaran, dan tekad. Namun kini, sumber-sumber dekat istana menyebutkan bahwa ia mungkin telah melangkah terlalu jauh. Diduga, Camilla mencoba memperkuat otoritasnya dalam hierarki kerajaan, sebuah langkah yang akan meningkatkan pengaruhnya melampaui peran seremonial menjadi kekuatan yang sesungguhnya. Namun yang menghadang adalah sosok yang sulit digoyahkan. Putri Anne. Dikenal karena kesetiaannya yang teguh pada tradisi dan penghormatannya yang mendalam terhadap adat kerajaan, Putri Anne bertindak cepat dan tegas. Sebelum rencana Camilla sempat berkembang, Anne turun tangan menegaskan bahwa pergeseran kekuasaan seperti itu tidak akan dibiarkan tanpa perlawanan. Orang dalam mengatakan bahwa Anne memandang langkah tersebut bukan hanya sebagai tindakan berlebihan, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap keseimbangan monarki itu sendiri. Ketegangan ini sebenarnya bukan hal baru. Ia sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ketika Charles menikahi Camilla pada tahun 2005, gelar yang suatu hari akan dipegang Camilla menjadi topik hangat. Untuk meredakan kekhawatiran publik dan menghormati warisan Putri Diana, secara luas dinyatakan bahwa Camilla akan menjadi putri konsort saat Charles naik tahta. Ini adalah kompromi strategis yang dimaksudkan untuk menenangkan publik yang masih terpukul oleh sejarah tragis dan rumit masa lalu Charles. Namun secara pribadi, ambisi Camilla jauh melampaui itu. Menurut sumber kerajaan, Camilla tidak pernah puas hanya menjadi satu tingkat di bawah. Ia menargetkan gelar Ratu Konsort, sebuah gelar yang tidak hanya membawa prestis, tetapi juga kekuatan simbolis. Dan ambisi inilah yang diduga kembali memicu ketegangan dengan Putri Anne Boleyn, yang sangat melindungi citra dan tradisi monarki. Tidak mau tinggal diam. Ia menegaskan bahwa monarki harus menepati janji agar Camilla menghormati kesepakatan awal. Intervensinya yang tenang namun kuat ini dikatakan sangat memengaruhi proses pengambilan keputusan kerajaan, bahkan menunda atau menggagalkan upaya Camilla pada saat itu. Tidak menjadi rahasia bahwa Anne tidak pernah antusias dengan pernikahan Charles dan Camilla. Sejak awal, ia memiliki keraguan mendalam, bukan hanya karena sejarah pribadi yang terlibat, tetapi juga karena apa yang hal itu wakili bagi monarki. Masa lalu Camilla dengan Charles telah menjadi konsumsi publik, dan Anne memandang sejarah itu sebagai noda pada martabat mahkota. Kekhawatirannya bukan didorong oleh persaingan atau emosi, melainkan oleh komitmen seumur hidup terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ibunya, Ratu Elizabeth II, dengan disiplin yang tak tergoyahkan. Anne pun tidak menyembunyikan skeptisisme tersebut. Ketika pertunangan diumumkan, ia dikabarkan menjauh dari perayaan tersebut. Ini bukan sekadar rasa tidak nyaman, melainkan sebuah protes. Perlawanan Anne mungkin tampak dingin atau jauh pada saat itu, tetapi di baliknya terdapat keyakinan kuat bahwa kebahagiaan pribadi Charles tidak boleh mengorbankan integritas monarki. Perbedaan. Mereka tidak berhenti pada gelar dan pernikahan. Seiring waktu, hal-hal kecil seperti pilihan busana pun menjadi sumber ketegangan. Saat istana berusaha menunjukkan kesatuan, ada satu area di mana retakan sulit disembunyikan, ketegangan atas tugas-tugas kerajaan. Lalu, apa sebenarnya yang memicu babak konflik berikutnya? Dan siapa yang benar-benar memegang kendali di balik pintu tertutup?
Mari kita lanjutkan. Ketegangan atas tugas kerajaan ketika orang memikirkan Putri Anne, satu kata yang muncul adalah tugas. Bukan kemewahan, bukan sorotan media, melainkan pengabdian tanpa henti yang tak tergoyahkan. Selama puluhan tahun ia menjadi sosok pekerja keras monarki, menjalani berbagai acara kerajaan, fungsi negara, dan kunjungan amal dengan tujuan yang tak pernah surut. Tahun demi tahun, ia tampil lebih sering dibanding hampir semua anggota keluarga lainnya. Dan ia melakukannya tanpa keluhan atau riuh rendah. Bagi Anne, ini bukan sekadar pekerjaan atau kewajiban kerajaan. Ini adalah janji seumur hidup yang ia buat kepada dirinya sendiri dan kepada monarki. Putri Anne mewarisi semangat pengabdian dari ibunya, Ratu Elizabeth II, serta dari institusi yang mereka layani bersama. Berbeda dengan sebagian orang yang lahir dengan gelar dan menjalani tugas seremonial dengan tempo santai, Anne memandang setiap tanggung jawab kerajaan sebagai sebuah misi yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Dalam dunianya, tidak ada jalan pintas. Ia memulai hari dengan jadwal penuh tugas dan tidak berhenti sampai semuanya selesai. Keyakinannya sederhana, jika mengenakan mahkota atau berdiri dekat dengannya, maka setiap hari harus membuktikan layak menempati posisi itu. Kini, masuklah Ratu Camilla. Sejak menikah dengan Raja Charles, ia secara bertahap mengambil lebih banyak tugas publik, namun dengan cara yang sangat berbeda. Ia menjalankan peran kerajaannya, memang, tetapi dengan selektivitas yang kadang menimbulkan tanda tanya di balik layar. Orang-orang dekat istana berbisik bahwa Camilla cenderung memprioritaskan penampilan tertentu, terutama yang memiliki visibilitas tinggi atau minat pribadi. Pendekatan yang terukur ini tidak diterima dengan baik oleh semua pihak, terutama oleh Anne. Orang dalam mengungkapkan bahwa selama bertahun-tahun Putri Anne secara diam-diam, namun tegas mempertanyakan tingkat komitmen Camilla. Bagi Anne, tidak ada istilah memilih-milih dalam hal pengabdian. Memegang gelar kerajaan berarti hadir setiap saat dan dimanapun. Ketika ia melihat seseorang di posisi senior bertindak sebaliknya, ia tidak tinggal diam. Salah satu sumber ketegangan yang paling konsisten antara kedua wanita ini adalah terkait pekerjaan amal. Putri Anne dikenal karena keterlibatannya selama puluhan tahun dengan berbagai penyebab yang dekat dengan hatinya, seperti kesejahteraan hewan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Yang membuatnya unik adalah cara ia terlibat, bukan sekadar tersenyum di depan kamera, tetapi menghafal nama-nama relawan, mengingat sejarah setiap organisasi amal, dan muncul tanpa pemberitahuan hanya untuk memberikan dukungan. Ini adalah bentuk pengabdian yang tenang dan tanpa henti, yang membuatnya dihormati dalam dan luar gerbang istana. Sementara itu, Camilla menapaki jalannya sendiri di dunia filantropi, dengan fokus pada isu-isu seperti kekerasan dalam rumah tangga, literasi, dan kesadaran osteoporosis. Ini adalah penyebab yang benar-benar ia pedulikan dan ia vokal dalam mempromosikannya. Namun, gaya Camilla sangat berbeda. Ia menyambut media dan pekerjaannya di bidang amal seringkali dipoles, sangat dipublikasikan, dan bersifat strategis. Di sisi lain, Anne lebih suka keterlibatannya tetap sederhana dan personal. Camilla sering bekerja melalui kemitraan dan acara profil tinggi yang dirancang untuk dampak dan visibilitas yang lebih luas. Perbedaan pendekatan ini dilaporkan telah menimbulkan beberapa perselisihan di balik layar. Anne dikenal sangat melindungi organisasi-organisasi yang telah ia dukung selama puluhan tahun. Ketika muncul diskusi di dalam istana tentang menyoroti inisiatif baru, beberapa di antaranya lebih selaras dengan portofolio Camilla, Anne diduga menolak, bukan karena menentang perubahan, tetapi karena khawatir organisasi amal lama akan terpinggirkan demi penyebab yang lebih mudah dipasarkan. Ini bukan sekadar pertarungan preferensi, melainkan perbedaan prinsip. Anne memandang amal sebagai kerja nyata di lapangan, sedangkan Camilla melihatnya sebagai cara membentuk persepsi publik dan membangun citra institusional. Tidak ada yang salah dari kedua pandangan ini, tetapi ketegangan muncul dari bagaimana pandangan tersebut diterapkan dan seberapa besar bobot yang diberikan pada upaya masing-masing dalam mekanisme kerajaan. Pada intinya, ini bukan soal kecemburuan atau persaingan untuk mendapatkan perhatian publik. Ini soal nilai-nilai. Putri Anne dibesarkan dengan keyakinan bahwa pengabdian kerajaan adalah hal yang sakral, sebuah kesepakatan tak tertulis antara monarki dan rakyat. Camilla, meskipun sangat terlibat dengan caranya sendiri, datang ke peran ini dari jalur hidup yang berbeda, yang tidak termasuk tumbuh dengan beban mahkota di pundaknya. Perbedaan inilah yang menciptakan garis tak terlihat di antara mereka,
yang didefinisikan oleh tugas, warisan, dan harapan. Hubungan mereka tetap terlihat sopan dan bahkan ramah di depan publik. Namun, mereka yang mengamati dari dekat mengatakan bahwa arus bawah ketegangan sulit untuk diabaikan. Setiap acara, setiap penampilan, setiap sesi foto kerajaan, terjadi perbandingan diam-diam. Siapa yang bekerja lebih keras? Siapa yang melayani lebih baik? Siapa yang benar-benar menjaga warisan monarki? Dan ketika situasi memuncak, Anne menegaskan bahwa ia tidak akan diam saja. Dilaporkan bahwa Putri Anne bersama dengan para pembantu istana dan penasihat senior mengambil tindakan untuk membatasi akses Ratu Camilla terhadap dokumen rahasia kerajaan. Dokumen-dokumen penting sengaja ditahan, beberapa pertemuan tidak dihadiri oleh Camilla, sehingga ia merasa terpinggirkan dan hanya bisa melihat dari luar. Ini adalah langkah yang disengaja, bukan hanya untuk membatasi informasi, tetapi juga pengaruh. Mengapa Anne melakukan hal ini? Orang-orang yang memahami dinamika di dalam istana mengatakan alasannya sederhana namun mengejutkan. Anne tidak mempercayai Camilla. Bagi Anne, kepercayaan tidak diberikan hanya karena mengenakan mahkota, melainkan harus diperoleh melalui puluhan tahun pengorbanan dan pengabdian tanpa henti. Ia telah menghabiskan hidupnya mendalami protokol kerajaan, memahami keseimbangan, halus antara negara, monarki, dan rakyat. Menurutnya, Camilla tidak menapaki jalan yang sama, dan belum membuktikan bahwa dirinya layak dipercaya dengan urusan kerajaan yang paling sensitif. Dengan demikian, dalam tindakan diam namun tegas, Anne menarik batasan yang jelas. Tidak semua anggota kerajaan otomatis diterima dalam lingkaran dalam. Ini bukanlah dendam pribadi, melainkan upaya Anne untuk melindungi institusi kerajaan. Meskipun para ratu konsorsium sebelumnya terlibat dalam urusan pemerintahan, Camilla mendapatkan peran yang lebih simbolis daripada strategis. Perubahan halus ini tidak luput dari perhatian. Menurut sumber dalam, dampaknya langsung terasa. Ketegangan meningkat di balik pintu tertutup. Camilla dilaporkan sangat marah. Bahkan Raja Charles berusaha meredakan situasi, tetapi Anne tetap teguh pada pendiriannya. Sikap Anne bukan hanya soal kontrol, melainkan soal kredibilitas. Ia percaya hanya mereka yang benar-benar layak yang boleh menentukan arah kerajaan. Bagi Anne, kenaikan posisi Camilla terasa terlalu cepat, terlalu mudah, dan mungkin terlalu terencana. Sikap Anne yang terkenal lugas juga terlihat jelas di sini. Ia bukan tipe yang suka berpura-pura atau melakukan basa-basi. Jika Anne tidak menyukai seseorang, ia tidak akan berpura-pura sebaliknya. Selama bertahun-tahun, jarak dingin Anne terhadap Camilla telah menjadi lebih dari sekadar rumor. Di acara-acara publik, saat anggota kerajaan lain tersenyum dan saling menyapa, Anne sering terlihat menyendiri dengan sikap kaku dan tatapan jauh. Salah satu momen yang sangat mencolok terjadi di sebuah acara kerajaan bergengsi, di mana sebagian besar anggota senior kerajaan berbaur dengan muda. Anne justru tampak terpisah. Ia tidak menunjukkan kemarahan atau konfrontasi, tetapi keheningan di antara Anne dan Camilla sudah cukup berbicara. Beberapa orang mengatakan itu hanya kepribadian Anne yang pendiam, teguh, dan setia pada mahkota di atas segalanya. Namun, orang dalam istana yakin ada lebih dari itu. Anne bisa hangat dan ramah, tapi hanya kepada mereka yang dianggapnya pantas mendapat rasa hormatnya. Dan untuk Camilla, rasa hormat itu tampaknya sangat terbatas. Anne selalu sangat menjaga citra dan kesatuan monarki. Ia menyaksikan bagaimana Camilla semakin berkuasa dan terlihat di publik, yang seringkali mendapat reaksi beragam dari masyarakat dan media. Bagi Anne, transformasi ini mungkin bukan penerimaan alami, melainkan strategi yang hati-hati, lebih didorong oleh ambisi daripada pengabdian. Kecurigaan inilah yang diduga menjadi dasar setiap keputusan Anne. Mulai dari interaksi minimnya dengan Camilla di depan publik hingga pengaruhnya di balik layar dalam urusan kerajaan yang sensitif, Anne dianggap melihat Camilla lebih sebagai pemain politik daripada anggota kerajaan yang setia, bahkan sebagai ancaman potensial bagi keseimbangan rapuh dalam keluarga kerajaan Windsor. Ada bisikan bahwa Anne percaya kehadiran Camilla justru memperdalam perpecahan dalam keluarga kerajaan, terutama antara Pangeran William, Pangeran Harry, dan ayah mereka. Apakah itu adil atau tidak, hal ini mencerminkan betapa besar bobot yang Anne berikan pada kesetiaan, tradisi, dan kesehatan jangka panjang monarki. Jadi, ketika Ratu Camilla diblokir dari akses ke dokumen penting dan pertemuan krusial, itu bukan sekadar soal administrasi. Itu adalah peringatan, pengingat diam-diam dan terencana dari Anne bahwa gelar kerajaan tidak berarti kepercayaan buta dan kekuasaan sejati di istana tidak pernah diberikan begitu saja. Kekuasaan itu harus diperoleh. Putri, Anne tidak pernah menjadi orang yang mudah melanggar aturan, terutama terkait tradisi kerajaan.
Dibimbing dengan tegas oleh Ratu Elizabeth juga. Anne tumbuh dalam suasana penuh tata krama, protokol, dan disiplin tanpa kompromi. Baginya, monarki dipertahankan oleh ritual dan kebiasaan yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini bukan sekadar soal penampilan, melainkan menjaga institusi berusia berabad-abad. Sementara Camilla memegang gelar Ratu Konsorsium, sikapnya terhadap tradisi kerajaan sangat berbeda. Pendekatannya yang santai, obrolan ringan dengan wartawan, lelucon spontan saat acara, dan kenyamanan dalam melonggarkan formalitas kerajaan tidak diterima baik oleh Anne. Di mata publik, Camilla mungkin terlihat menawan dan mudah didekati, tetapi bagi Anne itu terkesan ceroboh bahkan tidak menghormati. Salah satu bentrokan awal mereka bukan terjadi karena acara besar atau skandal, melainkan hal yang jauh lebih halus, perilaku kerajaan di depan umum. Anne berdiri tegak dan pendiam, hanya menyampaikan yang perlu dan tidak pernah melampaui protokol. Camilla seringkali tertawa spontan, sebuah sikap yang bagi Anne tidak pantas dalam konteks kerajaan. Putri Anne dilaporkan merasa bahwa sikap Ratu Camilla yang sering melontarkan lelucon spontan atau komentar santai kepada wartawan bukan hanya tidak pantas, tetapi juga tidak layak bagi seorang Ratu Konsorsium. Bagi Anne, seorang anggota keluarga kerajaan bukanlah untuk mencari popularitas, melainkan untuk menjaga kehormatan mahkota. Perbedaan pandangan ini kemudian berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar, mengungkapkan perbedaan mendalam antara tradisi dan perubahan. Ketika Pangeran William menikah dengan Catherine Middleton pada tahun 2011, dunia menyaksikan pesta kerajaan yang penuh kekaguman. Calon raja telah menemukan ratunya dan momen itu menuntut kesempurnaan. Namun di balik layar terjadi perebutan kekuasaan. Sumber mengatakan Putri Anne diharapkan memegang peranan penting dalam persiapan pernikahan tersebut. Sebagai satu-satunya putri Ratu Elizabeth II dan seorang anggota kerajaan berpengalaman, Anne memahami betul beratnya momen itu dan pentingnya menjaga tradisi dalam pernikahan bersejarah tersebut. Namun, Camilla yang saat itu sudah mantap sebagai istri Pangeran Charles, dilaporkan mulai ikut campur dalam keputusan-keputusan penting terkait pernikahan. Mulai dari pengaturan tamu hingga detail upacara, Camilla menyuarakan pendapatnya dengan cara yang tidak bisa diabaikan. Putri Anne tidak senang dengan hal ini. Menurut Anne, Camilla bukan sekadar memberikan masukan, melainkan melewati batas yang tidak seharusnya dilanggar. Orang-orang yang mengenal Anne menggambarkannya sebagai sosok yang tegas, bangga, dan tidak mudah diabaikan. Ia tidak menghadapi Camilla secara terbuka, tetapi di balik pintu tertutup, Anne menegaskan bahwa ia tidak akan menerima arahan dari Camilla, terutama dalam perencanaan pernikahan calon ratu. Anne tetap pada pendiriannya, mengendalikan tanggung jawabnya sambil memastikan pengaruh Camilla tetap terbatas. Saat pernikahan berlangsung, pengamat mencatat jarak yang terjaga antara Anne dan Camilla. Tidak ada kata-kata dingin atau gestur skandal, tetapi pesan itu jelas. Batasan telah ditetapkan. Camilla mungkin telah mendapatkan gelar, tetapi ia belum memperoleh kepercayaan maupun rasa hormat dari Anne. Bagi Anne, kehidupan kerajaan adalah panggilan, bukan sekadar hak istimewa. Anda tidak bisa hanya menikah ke dalam monarki dan langsung mengklaim otoritas. Semua itu harus diperoleh melalui pengabdian, konsistensi, dan kesetiaan kepada mahkota. Meskipun Camilla telah bertahun-tahun mendampingi Charles, bagi Anne, Camilla tetap dianggap sebagai sosok yang mengganggu tatanan alami kerajaan. Walaupun Anne mungkin tidak pernah secara terbuka mengkritik Camilla, tindakannya telah menggambarkan gambaran yang jelas. Di berbagai acara, Anne sering menghindari obrolan ringan dengannya. Dalam wawancara, Anne tidak pernah menyebutkan pekerjaan Camilla. Berbeda dengan hubungannya yang formal namun terkadang hangat dengan Putri Diana, Anne tidak memberikan pengakuan atau rasa hormat publik yang sama kepada Camilla. Banyak yang percaya bahwa sikap diam ini mencerminkan kesetiaan Anne seumur hidup kepada ibunya, Ratu Elizabeth, yang juga pernah ragu menerima peran Camilla dalam keluarga. Dalam pandangan Anne, Camilla tidak pernah seharusnya menjadi ratu. Dan meskipun takdir berkata lain, Anne tidak perlu berpura-pura sebaliknya. Putri Anne dikenal dengan pendekatan praktis dan tanpa basa-basi dalam kehidupan kerajaan. Ia menonjol dalam keluarga kerajaan karena komitmennya pada tugas daripada kemewahan, berbeda jauh dengan beberapa kerabatnya yang lebih glamour. Tidak seperti yang lain yang menikmati kemewahan dan gemerlap kehidupan kerajaan, Anne dikenal hemat dan sederhana. Ia sering mengenakan pakaian yang sama selama bertahun-tahun, menghindari pemborosan dan fokus pada pelayanan kepada mahkota.
Sebaliknya, Camilla, yang kini menjadi ratu konsorsium, memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Laporan menyebutkan kebiasaan belanjanya, terutama untuk busana, perjalanan, dan renovasi mewah, sering menimbulkan keheranan dalam keluarga, terutama bagi Putri Anne. Camilla dikenal menghabiskan ratusan ribu pound sterling untuk pakaian desainer, perhiasan mahal, dan liburan mewah. Pilihan yang tidak sejalan dengan nilai kesederhanaan Anne, yang percaya bahwa kekayaan kerajaan harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab, dikabarkan sangat mengkritik renovasi besar-besaran di Clarence House yang dianggap terlalu berlebihan. Beberapa orang dalam istana berpendapat bahwa dana sebesar itu seharusnya lebih baik digunakan untuk amal atau inisiatif yang melayani publik daripada kemewahan pribadi. Salah satu momen ketegangan paling mencolok antara Anne dan Camilla terjadi menjelang pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle pada tahun 2018. Pernikahan kerajaan bukan hanya tentang pasangan, tetapi juga tentang tradisi, kekuasaan kerajaan, dan masa depan monarki itu sendiri. Putri Anne, yang sangat percaya pada adat istiadat kerajaan, merasa bahwa pernikahan tersebut harus mengikuti protokol kerajaan yang telah lama berlaku. Ini berarti sebuah upacara yang sangat tradisional dan sesuai dengan cara kerajaan selama ini. Namun, Camilla mendukung keinginan Pangeran Harry dan Meghan untuk mengadakan upacara yang lebih personal dan tidak terlalu kaku. Perbedaan pandangan antara Putri Anne dan Ratu Camilla semakin menonjol terkait persiapan pernikahan Pangeran William dan Catherine Middleton. Camilla menginginkan sebuah upacara yang lebih personal dan melonggarkan beberapa konvensi tradisional, sementara Anne bersikeras agar acara tersebut tetap mengikuti protokol kerajaan yang ketat dan tradisional. Perbedaan ini memicu ketegangan yang terus meningkat, terutama mengenai siapa yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap Raja Charles dalam pengambilan keputusan penting. Inti dari perselisihan ini adalah masalah kontrol. Pernikahan tersebut merupakan salah satu acara kerajaan terbesar dalam beberapa dekade, dan sebagai istri calon raja, Camilla memiliki peran signifikan dalam perencanaan. Namun, Putri Anne yang sangat berdedikasi pada tugas-tugas kerajaannya dan sangat menjunjung tinggi tradisi, merasa bahwa keterlibatan Camilla terlalu berlebihan dan terlalu cepat, mengingat posisi Camilla yang relatif baru dalam keluarga kerajaan. Pengaruh Camilla yang semakin besar dalam acara tersebut menimbulkan konflik yang tenang namun kuat. Ini bukan hanya soal rencana pernikahan, tetapi juga tentang siapa yang lebih berpengaruh terhadap Raja Charles. Selain itu, perbedaan pendekatan mereka terhadap tanggung jawab kerajaan juga menjadi sumber ketegangan. Putri Anne dikenal sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan yang paling rajin bekerja, dengan ratusan kegiatan dan tur yang dijalankan secara rutin untuk mewakili monarki di seluruh dunia. Sebaliknya, Camilla lebih selektif dalam menjalankan tugas, terutama dalam tur luar negeri. Anne dikabarkan merasa frustrasi karena menganggap Camilla tidak menunjukkan tingkat usaha dan komitmen yang sama terhadap peran kerajaannya. Bagi Anne, menjadi anggota keluarga kerajaan bukanlah jalan mudah, melainkan pengabdian seumur hidup. Berbeda dengan perseteruan keluarga kerajaan yang kadang dramatis dan terbuka, pendekatan Putri Anne terhadap hubungannya dengan Camilla jauh lebih halus. Ia tidak menunjukkan ketidaksukaannya secara terbuka, tetapi sikapnya jelas tercermin dalam tindakan. Ia menghindari interaksi kecil dengan Camilla dan tidak pernah menyebutkan pekerjaan Camilla dalam wawancara. Sikap ini menunjukkan jarak dan ketidakterimaan yang nyata.